Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Sugeng Haryadi, dosen Prodi Akuntansi STI Malang Khususwara Malang. Pada kuliah umum episode kali ini saya akan mengangkat pengetahuan sederhana tentang crowdfunding atau dalam istilah Indonesianya yaitu penggalangan dana. Latar belakang dari video ini yaitu banyak pelaku UMKM atau orang awam yang bukan background ekonomi sehingga tidak mengetahui apa sih itu yang disebut dengan crowdfunding. Sehingga saya sedikit melakukan sharing pengetahuan tentang hal tersebut. Nah, apa sih crowdfunding itu? Silahkan ikuti episode kali ini. Crowdfunding dalam bahasa Indonesianya biasanya disebut dengan urun dana atau mungkin istilah bahasa Cinanya urunan. Secara definisi adalah praktek penggalangan dana dari sejumlah besar orang untuk memodali suatu proyek atau usaha tertentu. Biasanya penggalangan dana ini dilakukan melalui internet. Setelah crowdfunding ini menjadi populer dari istilah sebelumnya yang lebih dahulu lebih populer yaitu crowdsourcing atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan urun daya. Biasanya crowdfunding ini dimulai dengan adanya ide kreatif untuk memulai suatu proyek atau usaha yang biasanya bermotivasi bisnis untuk mengejar profit tertentu. Atau bisa juga bermotivasi sosial yang orientasinya lebih mengejar benefit bukan sekedar profit. Biasanya pemilik ide ini akan menawarkan kepada masyarakat untuk bisa urunan dalam pengembangan proyek ini. Kontribusi setiap orang biasanya tidak terlalu besar, tetapi kemudian jika banyak orang yang bergabung, maka dipastikan bahwa dana yang terkumpul juga semakin banyak dan proyek ini juga akan menjadi sukses. Ini merupakan bagian dari teknologi finansial yang lebih dikenal dengan industri fintech atau financial technology. Jadi fintech atau financial technology adalah industri finansial yang berbasis teknologi terutama internet yang diaplikasikan untuk sektor layanan jasa keuangan. Awalnya digunakan oleh kebanyakan layanan institusi perbankan atau asuransi untuk membantu operasional mereka. Namun akhir-akhir ini usaha berbasis fintech ini sudah mulai menjamur dan menggeser usaha keuangan tradisional. Nah, pada video sebelumnya saya juga membahas masalah inovasi disruptif, misalkan transportasi online yang mengancam keberadaan ojek atau transportasi berbasis konvensional, atau contoh lain yaitu toko online yang mengancam keberadaan toko retail tradisional. Maka industri fintech juga akan diramalkan akan menggeser industri jasa keuangan tradisional seperti halnya bank, koperasi simpan pinjam, atau asuransi, bahkan sampai perusahaan-perusahaan investasi. Banyak UMKM atau usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia saat ini masih kesulitan untuk mendapatkan akses pinjaman modal. Banyak yang diantaranya enggan untuk pinjam ke bank karena tingginya biaya administrasi serta cicilan yang belum lagi persyaratan jaminan atau agunan yang diajukan untuk perbankan tadi. Mungkin bagi sebagian pengusaha ini dirasa masih sangat memberatkan. Itulah sebabnya mereka mulai melirik ke teknologi finansial ini, yaitu crowdfunding atau jasa perusahaan fintech lainnya yang biasanya akan menawarkan jasa layanan yang lebih mudah, cepat, dan efisien.
Ada beberapa jenis fintech yang kita kenal, yaitu yang pertama yang berbasis donasi, yaitu pengumpulan dana sumbangan untuk pemilik proyek yang biasanya bersifat sosial dan punya misi tertentu. Biasanya proyek-proyek seperti itu tidak mungkin dibiayai oleh perusahaan-perusahaan finansial konvensional. Salah satu contoh proyek yang berhasil dan mengumpulkan dana donasi dari fintech atau outsourcing donasi ini di internet, yaitu pembangunan masjid di Shiba, Jepang, di kota Shiba, Jepang, yang sukses mengumpulkan donasi sampai 3 miliar rupiah lebih ini ya. Atau masih banyak proyek-proyek sosial lainnya. Anda bisa searching di Google. Yang kedua, berbasis reward, yaitu pengumpulan dana atas imbalan yang sifatnya non-finansial. Jadi biasanya apabila suatu proyek ini berhasil, maka penyandang dana akan mendapatkan imbalan berupa hadiah barang atau merchandise. Bisa juga imbalannya sifatnya yang tidak terlihat atau intangible, misalkan publisitas atau reputasi. Contohnya proyek-proyek yang berhasil adalah pengadaan, misalkan di Indonesia ya, mobil tim reaksi cepat perlindungan anak-anak. Nah, ini tidak dibiayai oleh pemerintah. Nah, ini muncul dari crowdfunding berbasis reward tadi, akhirnya mengumpulkan dana yang terkumpul itu lebih dari 200 juta rupiah. Pada proyek ini, pemberi donasi akan mendapatkan reward dari penyelenggaraan proyek berupa ucapan terima kasih, t-shirt, sampai jaket. Nah, lumayan kan? Yang ketiga, berbasis equity atau saham, yaitu pengumpulan dana yang berbasis imbalan finansial. Biasanya setelah proyek tersebut berhasil, akan ada pembagian keuntungan atau profit sharing kepada penyandang dananya. Salah satu contoh adalah perusahaan waralaba yang berhasil didanai oleh beberapa investor dengan total modal yang akhirnya terkumpul mencapai lebih dari 500 juta. Contohnya ini. Nantinya para investor yang telah berpartisipasi ini akan mendapatkan imbalan finansial sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dan yang keempat, yang berbasis lending atau pinjaman, yaitu pengumpulan dana yang sifatnya hanya pinjaman sementara, dan pada akhirnya pemilik proyek tetap harus mengembalikan uang serta bunganya kepada penyandang dana tersebut. Nah, contohnya banyak sekali ya yang berhasil, salah satu dari usaha mikro. Nah, ini banyak ya usaha mikro yang didanai dari pinjaman lending, berbasis lending di sini. Kemudian sekarang omsetnya bisa naik, bahkan ada yang berkali lipat. Itu sebagai contoh. Nah, terus cara untuk mendapatkan atau mencari informasi tentang crowdfunding ini bagaimana? Caranya gampang, tinggal cari saja di internet perusahaan-perusahaan yang menawarkan jasa crowdfunding, atau Google saja, atau googling ya, seperti ini, crowdfunding Indonesia. Biasanya dengan cara mengisi formulir dan mengupload kartu identitas, kemudian menunggu verifikasi dari pihak penyelenggara platform tersebut. Selanjutnya kita bisa mendapatkan dana pinjaman uang tersebut. Nah, saat ini crowdfunding sudah mulai populer di Indonesia. Pertama kali crowdfunding ini muncul di Indonesia adalah berbasis donasi. Sudah banyak pula platform yang berbasis donasi ini, contohnya kitabisa.com, gandengtangan.com, indokasi.com, dan lain sebagainya. Sedangkan platform-platform tersebut banyak yang bergerak untuk mendukung aksi-aksi yang sifatnya sosial. Sedangkan crowdfunding yang sifatnya ekuitas atau equity
memang masih jarang di Indonesia, namun sudah ada beberapa, misalkan Acceleran.com. Untuk crowdfunding yang berbasis lending biasanya disebut dengan peer-to-peer lending, juga mulai populer di Indonesia. Platform yang berbasis lending ini misalkan Amarta.com, Investri, Modalku, dan lain sebagainya. Platform ini menjadi peluang bagi UMKM di Indonesia untuk mendapatkan akses pinjaman modal atau pendanaan. Karena begitu mudahnya mendapatkan penggalangan dana ini, menjadi crowdfunding rentan dengan kejahatan cyber atau cybercrime. Salah satu contoh adalah investasi bodong. Seperti beberapa waktu yang lalu muncul dengan Koperasi Pandawa, atau investasi forex ilegal, dan lain sebagainya. Nah, masalah lain yang terjadi di crowdfunding ini adalah rentan dijadikan kendaraan pencucian uang oleh penyelenggaranya. Oleh karenanya, pemerintah melalui OJK, Otoritas Jasa Keuangan, terus melakukan pembenahan atau mengawasi segala aktivitas terkait dengan pelayanan Otoritas Jasa Keuangan ini. Salah satu adalah aturan yang mewajibkan penyelenggara platform untuk menggunakan rekening bersama atau escrow account dalam mengelola keuangan dari masyarakat. Jadi tidak boleh dikelola sendiri, harus dikelola secara bersama-sama dengan masyarakat. Jadi semakin marak kasus investasi bodong pada akhir-akhir ini, OJK terus memperbaiki aturan-aturan untuk crowdfunding yang berbasis equity atau investasi ini. Demikian juga crowdfunding yang berbasis peer-to-peer lending. Aturannya harus terus diperbaiki dan diperbaiki lagi oleh OJK, karena kita melihat sendiri semakin kompleks, semakin banyak jenis-jenis transaksi keuangan yang bisa kita temukan di internet. Tetapi sebenarnya ini bukan hanya untuk industri keuangan saja, tetapi berlaku untuk semua industri. Dan tantangannya bagi pemerintah, bagaimana cara pemerintah bisa membuat regulasi yang mampu bergerak lebih cepat untuk selalu mengikuti dinamika perubahan zaman pada akhir-akhir ini. Terima kasih sudah menyaksikan sharing pengetahuan ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share video ini agar kami semakin semangat dalam membuat video-video selanjutnya. Saya Sugeng Haryadi, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.